mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke, siapa pimpinannya? Oke, selesai berdoa, Ibu absen ya. Ada nggak sih yang nggak hadir hari ini? Oke, Ibu absen. Alika, Anasya, ada yang hadir nggak? Ada yang tidak hadir nggak? Ada yang sakit? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baiklah anak-anak. Di sini siapa sih yang punya tanaman di rumahnya? Oke, Alika punya. Apa tanaman Alika? Cabai. Kalau Anasya? Bunga. Wah, kalian punya tanaman di rumah ya? Kalian tahu nggak cara merawat tanamannya seperti apa? Benar. Dengan cara apa? Disiram. Apalagi? Udah disiram? Disiami ya? Disiami. Jadi kita mencabuti tumbuhan yang ada di sekitarnya agar tumbuhan yang kita rawat menjadi tumbuh atau subur ya. Tumbuhan yang kalian tanam itu ada manfaatnya loh. Banyak sekali tumbuhan yang manfaatnya untuk kehidupan kita. Pertama, tumbuhan itu menyediakan oksigen. Tahu oksigen? Oksigen itu untuk kita bernafas. Benar. Udah gitu tumbuhan menyediakan kita makanan. Tadi tumbuhan yang cabai siapa? Nah, dia menyediakan kita buah cabai untuk kita makan. Benar. Dan juga tumbuhan mempercantik lingkungan. Yang punya Alika apa Nasya tadi? Yang bunga. Cantik tidak? Tidak halaman rumahnya? Cantik kan? Nah, itu benar. Ternyata manfaat tumbuhan itu banyak sekali. Udah untuk oksigen, untuk memperhias rumah, dan juga menyediakan makanan. Oke. Karena kita hari ini membahas tentang tumbuhan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan untuk kehidupan tubuh kita. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan membaca cerita ya. Ada dongeng, nanti ada di pelajaran. Kita akan membaca dongeng. Kalian mengidentifikasi isi dongeng tersebut. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita merawat tumbuhan, bagaimana cara kita merawat tumbuhan, dan bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke? Baiklah anak-anak. Sekarang kalian siapkan alat tulis kalian dan buka buku paket. Di buku tema kita akan membaca cerita tentang pohon apel yang bagus. Pertama, Ibu akan membacakan cerita tersebut dan setelah Ibu membacakan, kalian akan membaca ulang dongeng pohon apel yang tulus. Dan kalian akan mengidentifikasi pokok cerita tersebut apa ya? Oke, sekarang dengarkan Ibu ya. Pohon apel yang tulus. Di sebuah kebun yang hijau, tumbuh sebuah pohon apel yang besar dan sangat indah. Pohon apel itu sangat menyayangi seorang anak laki-laki bernama Benny. Setiap hari, Benny datang bermain di bawah pohon apel. Ia memanjat batangnya, bergelantungan di dahannya, dan beristirahat di bawah naungannya. Pohon apel merasa sangat senang dan bahagia. Suatu hari, Benny berkata, "Aku ingin membeli mainan, tapi aku tidak punya uang." Pohon apel menjawab dengan lembut, "Petiklah buah apelku, Benny, dan jual di pasar. Kamu bisa mendapatkan uang." Benny pun memetik apel-apel itu dan menjualnya. Pohon apel sangat senang dan karena telah dapat membantu temannya. Beberapa tahun kemudian, Benny datang lagi. Kali ini ia ingin membangun sebuah rumah. Pohon apel berkata, "Ambillah dahanku untuk membuat rumahmu." Benny memohon dahan-dahan pohon apel dan membawanya pulang. Meskipun dahannya berkurang, pohon apel tetap merasa bahagia karena dapat menolong Benny. Waktu terus berlalu. Benny sudah menjadi orang dewasa. Ia datang lagi dan berkata bahwa ia ingin berlayar mengelilingi sungai. Pohon apel berkata, "Tebanglah batangku dan buatlah perahu." Benny melakukan hal itu dan pergi berlayar. Kini, yang tersisa di pohon apel hanyalah tubuh kecil. Bertahun-tahun kemudian, Benny sudah tua. Ia merasa lelah dan ingin beristirahat. Pohon apel berkata, "Aku tidak memiliki buah, dahan, atau batang lagi. Tetapi tunggulku masih bisa menjadi tempat dudukmu." Benny pun duduk dan beristirahat dengan tenang. Pohon apel merasa sangat senang karena masih bisa memberikan manfaat. Oke, Ibu sudah membacakan cerita yang ada di tema. Sekarang kalian baca ulang cerita yang ada di tema tersebut. Sudah? Oke, sudah dibaca? Sekarang Ibu mau bertanya, pesan moral apa sih yang ada dalam cerita tersebut? Iya, pesan moralnya adalah kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang telah
Apalagi si pohon apel itu sangat baik sekali. Dia telah memberikan buahnya, dahannya, dan juga pohonnya. Oke, sampai sejauh ini kalian paham ya dengan inti cerita tersebut. Baiklah anak-anak, karena kita tadi telah membaca dongeng tentang pohon apel, mari kita pelajari lebih jauh tentang pohon tersebut. Karena pohon itu mempunyai bagian-bagian dan beserta fungsinya. Sekarang ikut ibu keluar, kita akan mengamati pohon yang ada di lingkungan kelas. Oke, ibu. Oke, Bu. Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan semua tumbuhan yang ada di sekitar kita. Coba lihat, ada banyak sekali ya tumbuhan. Oke, ibu akan kasih satu contoh. Ini adalah tanaman tumbuhan hias, namanya bunga kertas. Nah, dalam satu tumbuhan ini dia memiliki beberapa bagian. Ada daun, ada bunga, ada batang, dan juga ada akar. Oke, untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita ke kelas. Kita akan ambil satu sampel tumbuhan dan kita akan pelajari bersama di kelas. Oke, sekarang kita ke kelas. Oke, kita sudah dalam kelas. Kalian sudah ambil sampelnya masing-masing? Nih, ibu sudah ambil satu. Ibu akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kalian coba lihat tumbuhan kalian masing-masing yang kalian bawa tadi dari luar. Oke, sambil memperhatikan. Oke, kalian lihat bagian tumbuhan paling bawah apa? Benar, akar. Ini disebut akar. Kalian tahu fungsinya apa? Akar berfungsi untuk menyerap air dari air hujan atau air yang ada di dalam tanah, akan diserap oleh akar, dan akar juga berfungsi untuk memperkokoh tanaman tersebut. Lanjut nih yang ini nih, batang. Nah, benar. Apa fungsi batang? Fungsi batang itu adalah menyalurkan air yang diserap tadi dari akar ini, menyalurkan ke bagian tumbuhan, menyalurkan ke daun, menyalurkan ke buah, dan ke semua bagian tumbuhan. Oke, yang ini apa? Nah, benar, yang ini namanya daun. Apa fungsi daun? Fungsi daun adalah untuk berfotosintesis atau membuat makanan ya. Fotosintesis itu terjadinya adalah siang hari. Dan di sini juga ada bunga. Bunga adalah untuk alat reproduksi tumbuhan tersebut. Dan dari bagian tumbuhan yang paling cantik itu bunga ya. Jadi bunga ini memperindah lingkungan kita. Oke, paham ya anak ya? Paham. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari fungsi bagian-bagian tumbuhan. Sekarang ibu mempunyai satu tumbuhan yang utuh. Nah, kalian tahu bagaimana sih cara tumbuhan ini agar dia tumbuh? Apa sih yang dia butuhkan untuk dia tumbuh? Apa? Ada yang tahu? Tumbuhan membutuhkan apa? Pertama, cahaya matahari untuk berfotosintesis dan juga air untuk berkembang juga. Jadi, tumbuhan ini membutuhkan cahaya sinar matahari, membutuhkan air, dan membutuhkan perawatan kita sebagai manusia agar tumbuhan ini menjadi tumbuh subur ya. Ibu mau bertanya, apa manfaat tanaman ini baik di kehidupan kalian? Ada yang tahu? Ini tanaman apa? Ini tanaman bunga. Benar. Apa manfaatnya? Ya apa, Alika? Ini untuk mempercantik untuk mempercantik rumah. Benar. Nah, karena tumbuhan ini makhluk hidup, kita juga sebagai makhluk hidup, jadi kita harus saling menyayangi ya, kepada tumbuhan, kepada hewan, harus saling menyayangi. Seperti apa? Ada yang tahu berapa? Seperti Pancasila, sila pertama. Coba sebutkan. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambang sila pertama? Coba. Apa? Bukan kapas, tapi iya benar, bintang. Oke, paham ya sampai sejauh ini? Baiklah anak-anak, karena ibu lihat sejauh ini kalian sudah paham dengan materi yang tadi ibu sampaikan. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya nak ya. Setiap kelompok kalian harus menuliskan bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik dan benar. Kita dituliskan yang
setelah kalian menuliskan tersebut, kalian mempresentasikan di depan, di hadapan teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendengar penjelasan kalian. Nah, setelah selesai, kita sama-sama akan mempraktekkan bagaimana kita merawat tumbuhan yang baik dan benar. Paham kalian, mengerti? Oke, mengerti. Ibu akan bagikan ya soalnya di sini lembarnya. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Ibu sudah mengumpulkan hasil presentasi kalian. Kalian sudah tadi presentasi di depan dan kalian juga sudah mempraktekkan bagaimana cara merawat tumbuhan. Paham ya sampai sejauh ini ya? Oke anak-anak, karena kalian sudah paham ya dengan materi yang telah Ibu berikan kepada kalian, coba Ibu akan bertanya ulang ya untuk supaya kalian lebih paham lagi ya. Apa pelajaran kita hari ini? Apa? Iya benar, tentang tumbuhan. Lalu bagaimana cara kita merawatnya? Benar, cara merawat tumbuhan dengan menyiraminya. Apa lagi? Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Nah, benar. Oke, kalian sudah paham sejauh ini, hebat ya kalian. Wah, ternyata tumbuhan itu memiliki beberapa bagian dan fungsinya ya. Dan juga tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup, kita harus saling menyayangi. Tidak hanya sesama manusia, tetapi ke sesama hewan dan juga kepada tumbuhan. Karena ini adalah menyayangi tumbuhan, bentuk syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, paham ya sampai sini ya? Baiklah anak-anak, sejauh ini kalian sudah paham dengan telah apa yang Ibu ajarkan. Oke, mulai hari ini kalian semangat tidak merawat tumbuhan kalian? Semangat dong ya. Oke, bagus. Jadi kalian harus lebih merawat tumbuhan kalian dengan baik karena tadi sudah Ibu ajarkan. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sekarang kalian silakan rapikan buku-bukunya, rapikan pensil-pensilnya. Oke, sudah ya. Oke, karena pelajaran hari ini cukup di sini, mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran cukup di sini ya, selesai. Ibu ucapkan terima kasih.